وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا وكم للركب من متضلع حاشا الكريم يردهم أتشى وقد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع كل الذي يرجون فضلك أمطروا حاشاك أن يبقى هشيما مربعي. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah salatan nakunu biha mahbubina lak wa mahbubina lah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita semuanya di majlis yang penuh dengan keberkahan ini, di telaga kehidupan yang semoga kita semuanya insya Allah menjadi orang yang mendapatkan banyak manfaat daripada kehadiran kita di tempat ini. Yakinlah bahwasanya kita semua yang hadir, yang duduk di tempat ini, yang ada di dalam, yang ada di luar, yang duduk jaraknya beratus-ratus meter jauhnya, Anda semua tidak akan sia-sia. Sesungguhnya yang menghadirkan Anda ke sini adalah Allah yang Maha Dermawan, yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memulangkan Anda dalam keadaan sia-sia. Allah yang menggerakkan kita untuk duduk di sini. Allah yang memudahkan langkah kita untuk ada di sini. Berapa banyak di antara kita yang sudah duduk di tempat ini dari sebelum subuh, dan nanti kita akan terus duduk sampai adzan zuhur. Bahkan kadang-kadang untuk urusan dunia aja kita nggak mau duduk selama itu. Tapi bisa dibayangkan hari ini kita bisa duduk selama itu dalam keadaan kita semua berbahagia. Yakinlah ini adalah tanda Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkahnya pada kita semuanya. Kita akan pulang membawa hajat-hajat kita semuanya, keberkahan kita untuk diri kita dan untuk semua keluarga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar satu nama yang menggerakkan kita untuk kesini, yaitu Habibana Ali bin Muhammad al-Habsyi. Mungkin di HP kita sudah kita putar qasidah ya Habibana Ali syi'lillah, ya Habibana Ali syi'lillah. Maka dalam kesempatan ini izinkan kami mengenalkan sekelumit daripada kemuliaan Al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Beliau Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi berasal dari keluarga yang cinta kepada ilmu. Ayah beliau Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi adalah seseorang yang menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Dari satu tempat ke tempat yang lain beliau berpindah, tujuannya adalah untuk mengajarkan ilmu. Bahkan ketika beliau mendatangi kota Syibam, itu tujuannya adalah untuk berdakwah. Dan di sana ketika itu beliau mencari seorang wanita yang akan membantu beliau untuk berdakwah. Tujuan pergi untuk berdakwah, cari partner hidup yang membantu untuk berdakwah, maka dipilihkanlah seorang wanita yang salihah, yaitu Hababah Alawiyah binti Husain al-Jufri. Kemudian pagi datang untuk melamar, setelah itu malam dilaksanakan akad nikah, dan besok pagi keduanya sudah pergi untuk melanjutkan perjuangan dakwah mereka. Sehingga ketika masyarakat kemudian memberikan cibiran, mengomentari, apa ini pernikahan? Kenapa enggak ada meriahnya? Kenapa enggak ada pestanya? Kenapa enggak ada kebahagiaan di pernikahan itu? Pernikah sebentar langsung pergi. Maka setelah Habib Muhammad bin al-Habsyi membawa istrinya berdakwah, kemudian datang dari suatu tempat ke tempat yang lain, tinggal di satu tempat, di situ istri beliau berdakwah, di situ ada wanita-wanita yang seumur hidupnya belum pernah sholat. Kemudian ketika didakwahi diajarlah Hababah Alawiyah al-Jufri tersebut, sampai akhirnya 3 shaf itu berdiri di belakangnya Hababah Alawiyah, dan mereka semua menjadi orang-orang yang rajin mengerjakan sholat. Bahkan ada di antara satu wanita tua seumur hidupnya hari lahir nggak pernah sholat sama sekali. Maka ketika Habib Muhammad bin Husain menuliskan surat menyampaikan hasil dakwah daripada beliau dan istrinya, maka Habib Ahmad bin Umar bin Sumit, seorang pendakwah yang ada di Syibam, ketika menerima suratnya Habib Muhammad bin Husain tersebut di mimbar Jumat, selesai sholat Jumat, beliau membacakan surat tersebut. Ini pernikahan yang kalian komentari, ini hasilnya seperti ini. Pasangan suami istri yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala, ini hasil dakwahnya. Bahkan beliau mengatakan, tahu enggak, pernikahan yang seperti itu yang rayakan bukan manusia seperti kita, tapi malaikatlah yang akan merayakan pernikahan yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari pasangan yang istimewa inilah lahirlah seorang Salih Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Lahir di kota Qasam Hadramut pada hari Jumat tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah.
Ketika usia Habib Ali kecil, ayah anda beliau Habib Muhammad bin Husain itu mendapatkan perintah dari gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, penulis kitab Sulamut Taufik yang karyanya banyak dibaca, ada di Indonesia dan Nusantara ini. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengutus Habib Muhammad bin Husain untuk pergi ke Mekah untuk berdakwah. Memang kalau di Haram udah banyak ulama, tapi ketika itu beliau dapat kabar bahwasanya di luar lingkaran Haram di situ masih banyak orang-orang awam. Maka ditugaskan ayahanda Habib Ali untuk pergi ke sana untuk berdakwah kepada yang ada di pelosok di luar daripada kawasan haram tersebut dan untuk mengajarkan kepada mereka semuanya agama Islam. Kemudian Habib Ali dididik oleh ibunya, dan dalam pendidikan itu Habib Ali dididik oleh wanita yang terbaik, wanita yang mengajarkan kepada beliau tentang akhlak yang mulia, wanita yang berhasil dan sukses menjadikan Habib Ali sejak kecil yang diidolakan orang-orang yang saleh. Habib Ali ini hobinya baca ceritanya orang saleh, hobinya cari info tentang kehidupannya orang saleh, dengarkan ceritanya orang saleh. Nanti setiap dengar ceritanya orang saleh, setiap baca ceritanya orang saleh, datang sama ibunya bercerita, wahai ibu, saya habis dengarkan ceritanya orang saleh fulan, ya wahai ibu, jadikan aku seperti dia. Maka ibunya pun mendoakan. Kemudian datang lagi cerita orang saleh lagi, datang lagi kepada ibunya. Maka pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita, siapa yang diidolakan sama anak kita sekarang? Siapa yang diidolakan sama mereka? Jangan-jangan yang diidolakan sama anak-anak kita adalah orang yang seumur hidupnya tidak pernah sujud sama Allah, bahkan ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda Habib Ali sukses menjadikan Habib Ali dari kecil itu yang diidolakan orang-orang saleh, sehingga Habib Ali tumbuh dewasa menjadi anak yang akhlaknya mulia, ilmunya luar biasa. Awalnya tinggal di Qasam, kemudian berdasarkan isyarah daripada Habib Umar bin Hasan Al-Haddad yang melihat bahwa Habib Ali sejak kecil ini anak punya potensi, ini anak punya kelebihan yang nggak dimiliki sama yang lainnya. Maka kemudian memberikan isyarah untuk berpindah dari kota Qasam, sehingga ketika itu Habib Muhammad bin Husain memerintahkan ibunda Habib Ali untuk pergi ke Masileh berjumpa dengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk meminta izin keluar dari kota Qasam. Kemudian Habib Ali tinggal di Siwun, karena di kota Siwun di situ banyak sekali para ulama. Di situ Habib Ali bisa kemudian menambah ilmunya lagi, belajar terus ada di kota Siwun. Dan begitulah masa kecil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kecintaannya kepada orang saleh, kehidupannya membaca kalamnya orang-orang yang saleh, waktu-waktunya diisi dengan kesalehan. Hingga Habib Ali suatu ketika beliau itu setiap datang tamu para ulama, Habib Ali itu senang kalau bisa menjamu mereka. Maka Habib Ali kadang-kadang berusaha untuk menjamu mereka, sampai suatu ketika datang ke kota Siwun seorang musnid, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, seorang ulama besar ketika itu. Datang ke kota Siwun, kemudian Habib Ali bilang sama ibu, "Hei ibu, saya pengen ngundang makan ini orang-orang mulia, orang-orang istimewa ini." Kemudian kata Habib Ali, "Ya kita siapkan." Pada ibu Habib Ali juga nggak punya apa-apa, maka berusaha untuk mencari-cari seadanya. Kemudian setelah itu ternyata tamu yang datang jumlahnya cukup banyak, tapi semua alhamdulillah bisa dijamu. Setelah selesai jamuan makan tersebut, ketika para ulama di situ berkumpul, maka tiba-tiba ibunya Habib Ali keluar dari dalam. Dan ibunya Habib Ali mengatakan, "Kalian semua yang ada di sini, saksikanlah bahwasanya aku ridha pada anakku Ali. Dia tidak pernah menyelisihi aku, nggak pernah menyakiti hatiku. Kalian semua jadi saksinya." Maka dalam kesempatan itu Habib Ali kemudian beliau menangis tangisan bahagia dan beliau berkata pada semua yang hadir, "Wahai hadirin, wahai para habaib, wahai para alim ulama, tolong kalian jadi saksi untukku nanti ada di akhirat, bahwasanya aku di dunia telah mendapatkan ridha daripada ibuku." Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kemudian di usia beliau 17 tahun beliau diminta oleh ayahanda beliau untuk pergi ke Mekah. Kemudian dalam surat tersebut seakan-akan isyarahnya Habib Ali akan tinggal di Mekah dan tidak akan kembali lagi. Dalam keadaan itu maka ibunya berkata, "Wahai Ali, sesungguhnya berat untuk berpisah denganmu, tapi aku tidak pernah ingin menyelisihi daripada perintah ayahmu. Kalau tanya pada hatiku aku berat, tapi ini perintah ayahmu dan aku nggak mau melanggar perintah ayahmu, silahkan engkau berangkat." Maka berangkatlah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
Ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai ada di kota Mekah, kemudian beliau di sana dididik oleh ayahnya Rasul Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan beliau juga berguru kepada ulama Mekah yang ada di saat itu, yaitu Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Dan Habib Ali sempat belajar taklim tafsir Al-Baghawi dengan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ketika itu. Kemudian dari sinilah tersambung sanad antara Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan para ulama yang ada di Nusantara dan Indonesia ini. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan itu merupakan salah seorang ulama yang menjadi rujukan banyak ulama Nusantara yang saat itu belajar ke Mekah. Dan Habib Ali, ayah beliau adalah seorang mufti, yaitu Habib Muhammad bin Husain. Dan kakak beliau Habib Husain bin Muhammad bin Husain juga seorang mufti yang menggantikan kedudukan daripada ayahnya. Setelah ayah Habib Muhammad bin Husain meninggal, Habib Ali saat itu posisinya ada di Hadramaut di kota Sewun, kakak beliau itu ada di Mekah, dan Habib Husain bin Muhammad bin Husain itulah yang menggantikan posisi ayahnya sebagai mufti. Oleh karena itu terjadi irtibat, tersambung antara para ulama yang ada di Indonesia ini dengan beliau, sehingga kita bisa lihat di kitabnya Syekh Yasin Al-Fadani, beliau punya kitab membahas kaidah fikih Fawaidul Janiyah, maka di bagian awal disebutkan sanadnya. Di antara sanadnya beliau mengambil ilmu sampai kepada Habib Husain dan kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita bisa lihat pula di kitab Tasniful Asma karya beliau, ketika beliau menyebutkan biografi para ulama, dan beliau menyebutkan biografi para ulama Nusantara, di antara Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau juga menyebutkan bahwasanya di tulisan itu termaktub, di nasnya ada bahwasanya Habib Kiai Haji Hashim Asy'ari berguru kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Begitu pula para ulama lainnya, Syekh Mahfud At-Tarmasi dalam muqaddimah bagian awal kitab Hasyiah Termas, itu juga di bagian awal ketika Syekh Mahfud menuliskan biografi guru-gurunya, di antaranya adalah Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Sehingga di zaman hidup Al-Habib Alawi pernah Habib Anis itu bercerita, dan beliau menjadi saksi hidupnya, dan beliau bercerita kepada orang yang biasa duduk bersama dengan beliau di majelis ini. Beliau mengisahkan bahwasanya aku melihat ketika itu Kiai Haji Hashim Asy'ari datang ke Masjid Riyadh untuk berjumpa dengan ayahku. Habib Anis masih ingat akan perjalanan dari Jombang mau ke Tegal, mampir ke kota Solo. Habib Anis kalau berjalan menceritakan sandalnya, suara sandalnya ketika datang, suara tongkatnya pula. Berjumpa dengan Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi yang ayahanda Habib Anis, kemudian berkata, wahai Habib, saya adalah murid paman antum ketika saya di Mekah dulu. Maka kedua-duanya saling menghormati, saling memuliakan, dan terjadi ketersambungan. Setelah tersambung sanad di atas, maka tersambung silaturahmi yang ada di bawah oleh Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Begitu juga dengan para ulama yang lainnya. Oleh karena itu nggak salah kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bukan hanya dikenal ada di kotanya aja atau di wilayahnya aja, tapi beliau itu adalah ulama yang ketika itu standarnya internasional. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab beliau Jami' Karamatil Auliya, beliau di situ mencantumkan nama Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan beliau menuliskan wa ajma'u ala annahu min ajallil muhibbina li jaddihil mursalin fi hadzal asr. Sepakat semuanya, ini Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah orang yang paling cinta kepada kakek yang ada di zaman sekarang ini. Bihaitsu annahu yastaghriqu katsiran min awqatihi fi dzikrihi wa madhihi wa sholati alaihi. Sehingga berlalu waktu-waktu beliau itu untuk menyebut-nyebut Nabi Muhammad, memuji-muji Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Walahu fil madaih fa'iqah. Bahkan beliau itu punya pujian-pujian yang istimewa untuk Rasulullah SAW. Wa qad akhbarani man athiqu bihi annahu radhiyallahu anhu mimman yastami'u bin nabiyya qadah. Wala yakhfa anna hadhil karamah ya min a'zamil karamat wa a'lal maqamat. Kemudian menceritakan tentang karamahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berdasarkan sumber-sumber yang beliau percaya bahwasanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah orang yang telah mencapai makom untuk berjumpa yaqadhah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepulangnya beliau dari Mekah, Habib Ali pun juga berguru dengan guru Syekh Futuh beliau itu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, yang mana
Apabila kita lihat pujian-pujian Habib Ali, kalam-kalam Habib Ali itu isinya adalah pujian beliau kepada gurunya Habib Abu Bakar Al-Attas. Bukan orang yang ketika itu didatangi oleh banyak orang ada di zamannya. Bahkan beliau kalau ada di wilayahnya, kalau beliau datang ke Mekah, Syekh Ahmad Zaid Dahlan datang, kemudian ada murasalah. Maka Syekh Ahmad Zaid Dahlan sempat menanyakan beberapa permasalahan pada Habib Abu Bakar Al-Attas. Tapi ketika ada di tempatnya orang banyak yang nggak kenal. Bahkan Habib Abu Bakar Al-Attas itu beliau ngajar yang datang 4 orang, 5 orang. Tapi Habib Ali cintanya guru beliau luar biasa. Beliau mengatakan, saya kalau sudah duduk sama Habib Bakar Al-Attas, itu saya walaupun setahun nggak makan, insya Allah kuat. Saya nggak akan tanya makan, saya nggak akan tanya minum. Kalau saya sudah duduk bersama dengan guru saya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kemudian ketika termasuk yang menjadikan tingginya keluhuran maqam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah kecintaan yang luar biasa pada gurunya tersebut. Hingga dikatakan bahwasanya aku pernah datang ke Masjid Thaha yang ada di Kota Siwun. Banyak para alim ulama berkumpul di situ. Dan ketika itu di situ ada guruku Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Maka ketika aku masuk ke masjid, seakan-akan di masjid itu kosong, yang ada hanya beliau. Bukan beliau menafikan gurunya orang lain atau ulama lain, bukan, tapi menunjukkan betapa hanyutnya beliau di dalam kecintaan kepada guru beliau, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Pertemuan yang singkat, enggak lama Habib Ali berjumpa dengan gurunya, hanya dalam hitungan jari aja beliau bisa berjumpa dengan gurunya, dan setelah itu gurunya meninggal dunia. Namun keberkahan dari gurunya menjadikan syair-syair Habib Ali, kalam-kalam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu dipenuhi dengan pujian kepada guru beliau, yaitu Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Sebelum Habib Ali mencapai marhalah dakwah beliau, ketika beliau akhirnya bangun masjid dan membangun ribat untuk para santri, Habib Ali terlebih dahulu sepulang dari Makkah, beliau mengajar di Masjid Syekh Hambal Baraja. Beliau tinggal di situ dan beliau mengajar ada di situ. Habib Ali mengatakan, selama 30 tahun aku tinggal di daerah ini. Ini siang dan malam, ini masjidnya Syekh Hambal Baraja itu makmur dengan zikir, tilawatul Quran. Kemudian Habib Ali juga menceritakan kenangan beliau dengan tetangga-tetangga beliau yang ada di masjid itu. Beliau menceritakan, jirani kanu fi hadhil mahallah illa ahlul asbab. Ini tetangga-tetanggaku ini yang ada di sekitar Masjid Syekh Hambal ini semuanya pengusaha, walakinnahum kulluhum sulaha. Tapi mereka semuanya orang saleh. Walahum qadamun fil a'malus salihah. Dan mereka adalah orang-orang yang punya amal-amal soleh yang istimewa. Beliau cerita, rumah yang saya tempati itu rumahnya Syekh Abdullah bin Zain Basalamah. Ini rumahnya beliau itu berapa orang soleh udah duduk di situ. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, Habib Abdullah bin Simunta, dan para alim ulama besar yang lainnya ada di situ. Orang yang soleh, beliau kerjanya mengolah kopi, tapi beliau orang yang dikenal warok dan dikenal ahli sedekah. Bahkan Habib Ali mengatakan, saya kalau masuk Masjid Hambal di akhir malam, saya lihat di satu sisi lagi sholat malam Syekh Abdullah bin Zain Basalamah, dan di sisi yang lain lagi sholat malam pula di situ yaitu Husin bin Ahmad Babher. Orang-orang soleh semuanya makmur masjid beliau itu. Masjid kalau masuk ada Syekh Abdullah Basalamah berdiri baca Al-Quran sambil sholat malam. Di sana ada Syekh Husin bin Ahmad Babher juga lagi sholat malam. Samping rumahnya lagi rumahnya Syekh Ahmad Ali Makarim. Syekh Ahmad Ali Makarim pengusaha juga. Usahanya besar, orang yang ahli infak. Tapi beliau wiritannya satu hari baca 8 juz Al-Quran. Belum lagi bacaan-bacaan zikir yang lainnya. Kemudian Syekh Ahmad Ali Makarim ini enggak keluar rumah kecuali beliau sudah tulis di pintu rumahnya niat-niat yang bagus ketika akan keluar rumah. Kalau mau ke pasar, saya niat mencari nafkah, saya niat ini. Kalau mau ke masjid, saya niat ini. Semua niat-niat itu tulis, dan beliau itu selalu meniatkan niat-niat tersebut ketika beliau akan pergi kemanapun juga. Di dalam wasaya yang Habib Ali kirimkan kepada ponakannya Syekh Ahmad Makarim, itu Syekh Muhammad Makarim yang tinggal di kota Solo ini, beliau mengatakan, pamanmu Ahmad Ali Makarim adalah orang yang saleh. Beliau tidak keluar rumah kecuali setelah mengasaskan dengan niat-niat yang bagus.
Dan Anda tahu, kata beliau cerita kepada keponakannya, tahu enggak, Syekh Ahmad Ali Makarim ini hasil dari upaya beliau itu setiap keluar niat terus. Ketika beliau di akhir usianya, ketika rohnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Syekh Ahmad Ali Makarim berteriak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan suara yang keras dan disaksikan oleh semua yang hadir di situ. Orang-orang yang mulia ada di sekitar Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, begitu juga Syekh Muhammad Al-Khatib dan lain sebagainya. Ya, orang-orang yang tinggal di sekeliling Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus perjalanan dakwah Habib Ali sampai beliau membuat ribat pertama kali tempat untuk menampung orang-orang yang belajar ilmu agama. Setelah beliau membuat ribat, kemudian beliau membuat Masjid Riyadh. Setelah beliau membuat Masjid Riyadh, maka beliau melanjutkan perjuangan dakwah beliau, mengajarkan orang untuk ke jalan, mengajak orang jalan Allah Subhanahu wa taala, mendamaikan orang yang berselisih. Dalam salah satu mukatabat beliau disebutkan beliau melakukan perjalanan jauh menuju ke satu kota, dan di kota itu lagi banyak itu tokoh-tokohnya berselisih. Maka Habib Ali datang ke sana, dan ketika itu orang udah mengatakan ini nggak bisa didamaikan, udah percuma ini, biarkan aja musuhan. Habib Ali datang, Habib Ali duduk di sana, duduk di tempat fulan, duduk tempat satunya, terus dilazimi sama Habib Ali sampai keduanya akur dan berdamai. Setelah keduanya akur dan berdamai, anak-anaknya diambil sama Habib Ali. Habib Ali yang langsung programkan, panggilkan guru ngaji. Ini anak-anak tokoh yang bertiga ini dijadikan satu kelompok belajar ngaji dengan guru yang sama. Sehingga Habib Ali bukan hanya mendamaikan perselisihan yang ada di saat itu, tapi beliau juga mengkonsep agar tidak jadi perselisihan di masa yang akan datang. Kenapa? Karena anaknya udah jadi teman semuanya. Itu perjuangan dakwah Habib Ali dari suatu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang lain. Dan Habib Ali dikenal juga dengan infaknya yang luar biasa. Ketika terjadi kemarau panjang saat itu, salah seorang pecinta Habib Ali, Omar bin Ahmad Jawas, datang sama Habib Ali. Habib, ini orang-orang dari pelosok datang ke sini semua. Di tempat-tempat udah kekeringan, nggak ada makanan. Ini orang datang ke sini semua, ini kota Siwon full. Gimana ini, kita juga bingung ini. Maka Habib Ali mengatakan, kita bisa lihat ini bagaimana cara pikirnya orang yang soleh, bagaimana cara pikir orang yang pikirannya akhirat. Pola pikir orang yang dicari adalah ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah SAW. Habib Ali mengatakan pada pecintanya tersebut, jangan khawatir, jangan khawatir. Ini orang-orang dari jauh-jauh ini datang, ini hadiah dari Allah untuk kita. Allah ingin kita ngajarkan ilmu agama pada mereka. Ini kalau kita ngirim guru ke kampungnya masing-masing, perlu biaya berapa? Repot. Bayangkan sama Allah didatangkan ke sini karena masa paceklik. Kalian buka rumah kalian. Siapa yang bisa nampung tamu? Silahkan menampung tamu. Buka rumah kalian, saya yang akan kirimkan makanannya ke rumah kalian. Saya yang akan tanggung nafkah mereka, dan saya yang akan langsung kirimkan guru untuk mengajari mereka tentang tata cara agama Islam. Sehingga ketika itu orang-orang tersebut selama 2 bulan, bertamunya bukan 3 hari lagi ini, 2 bulan tinggal di sana, dijamu setiap hari sama Habib Ali Al-Habsyi. Satu dikirimkan guru, dikenyangkan zahirnya dan batinnya sama Habib Ali Al-Habsyi. Zahirnya dikenyangkan, dikasih makanan, dan batinnya dikenyangkan dengan dikenalkan ke jalannya salafus saleh, dikenalkan caranya sholat, diajari caranya berwudu, diajari caranya bersuci. Yang mana kalau mereka sudah bisa mensucikan zahirnya, maka insya Allah Allah akan mensucikan batin mereka insya Allah. Akhirnya seperti itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di usia beliau 68 tahun, Habib Ali mengubah karya yang sangat istimewa, yaitu Maulid Simtud Duror, ungkapan kecintaan Al-Habib Ali pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di momen itu Habib Ali buat Simtud Duror itu bukan dikarang, duduk mikir yang diomongkan apa, enggak seperti itu. Tapi Habib Ali duduk, putranya Habib Muhammad datang. Habib Muhammad bawa pena, bawa kertas. Habib Muhammad mengatakan sudah saatnya maulidnya untuk digubah. Habib Ali secara spontan langsung membacakan Alhamdulillahil Qawi Sultan al-Wadih Burhan al-Mabsuti fil wujudi karamuhu wa isadu. Terus ditulis sama putranya. 3 kali duduk. 1 kali duduk, 2 kali, 3 kali, jadilah Maulid Simtud Duror. Betul-betul ungkapan hati seorang pecinta kepada yang dicintainya. Enggak ada
bahasa-bahasa dipaksakan atau tidak, tapi betul-betul murni daripada hati beliau menggubah Maulid Simtud Duror tersebut, hingga Maulid tersebut dibaca oleh murid-murid Habib Ali sampai ke Indonesia ini, dibawa oleh Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan dibaca di majlis-majlis beliau di tempat-tempat yang lain, hingga akhirnya bisa kita saksikan saat ini. Mungkin kemarin Rabiul Awal banyak tempat yang mengadakan pembacaan Maulid Simtud Duror, Maulidnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hari Ahad seperti hari ini tanggal 20 Rabiul Tsani tahun 1333 Hijriah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau berpulang ke rahmatullah, dan beliau meninggalkan putra-putra yang menjadi penerus perjuangan beliau adalah Habib Abdullah dan Habib Muhammad yang tinggal ada di Haman beserta Habibah Khadijah. Begitu pula ada yang tinggal ada di Solo ini, ada putra Habib Ali, Habib Ahmad bin Ali yang dimakamkan di Tipes ada di kota Solo, dan juga yang mengadakan haul ada di kota Solo ini pertama kali yaitu Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi. Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi adalah seseorang yang telah banyak mendapatkan kabar gembira dari ayahanda beliau. Ketika Habib Alawi masih muda, Habib Alawi pernah melakukan perjalanan jauh untuk menghadiri pernikahan salah satu kerabatnya. Ketika pulang berjumpa dengan Habib Ali, maka Habib Ali mengatakan, "Ya Alwi, anta min ahlil wafa mithlu abik." Hai Alwi, engkau ini orang yang pandai menjaga silaturahmi, menjaga kekerabatan, pandai menjaga balas budi seperti ayahmu. Aku ini, kata Habib Ali, aku ini sampai sekarang itu yang merawat aku, itu Syekh Maryam Bahanan yang dulu kecil ngajari aku itu sampai sekarang dzurriyyahnya masih aku penuhi kebutuhan hidupnya sampai sekarang ini. Engkau adalah orang yang pandai menjaga silaturahmi, pandai menghargai jasa orang lain seperti ayahmu. Dan seperti itulah Habib Alawi membangun Masjid Riyadh ini, membangun zawiyah ini, mengadakan beragam kegiatan-kegiatan dari tempat ini, mulai dari haul, mulai dari sholat berjamaah, udah membaca maulid di malam Jumat, kegiatan rohah yang setiap harinya diadakan di tempat ini, waktu demi waktu berlangsung. Dan sebagaimana apa yang dikatakan sama Habib Ali, anta min ahlil wafa mislu abik, setahun setelah beliau pergi ke Gresik untuk berjumpa dengan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf dalam pertemuan yang khusus dan sangat indah, beliau pulang, kondisinya kemudian sering sakit. Dalam kondisi sakit beliau berangkat ke Palembang. Tujuannya apa ke Palembang? Beliau berangkat ke Palembang untuk beliau menghadiri pernikahan salah satu daripada kerabat beliau dari jalur ibu beliau. Kemudian beliau hadir di sana. Betapa gembiranya masyarakat Palembang ketika kedatangan Habib Alawi. Maka setelah acara pernikahan tersebut, Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi meninggal dunia, wafat ada di kota Palembang. Kemudian jenazahnya dibawa dari Palembang kemudian ke Jakarta, disolatkan di Palembang oleh para ulamanya, disolatkan di Jakarta oleh para ulamanya pula, kemudian sampai ada di kota Solo, disolatkan pula oleh para ulama dan dimakamkan ada di samping Masjid Riyadh. Al-Habib Alawi juga meninggalkan putra-putranya, di antaranya menjadi penerus beliau adalah Al-Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi, yang mana Al-Habib Alawi ketika akan berangkat ke Palembang, beliau memberikan wasiat kepada Habib Anis. Beliau mengatakan, wahai anakku, sebenarnya aku ingin engkau ikut perjalananku ini, tapi kalau engkau ikut perjalananku ke Palembang, siapa yang jaga masjid nanti? Tempat ini akan kosong, nanti nggak ada yang ngatur rohah, nggak ada yang ngatur maulid, nggak ada yang ngatur majelis taklimnya. Ibumu akan kesepian, saudara-saudaramu juga akan kesepian kalau kita semua berangkat. Jadi aku ingin engkau tinggal di sini agar engkau bisa menyenangkan hati mereka semuanya. Cukup wahai putraku, engkau ngantar aku sampai ke Semarang. Setelah dari Semarang aku menuju ke Jakarta, engkau kembali ke Solo, biar saudara-saudaramu, keluargamu dan tetangga-tetangga masjid ini nyaman karena ada kamu ada di sini. Makmurkanlah kegiatan yang ada di sini. Engkau dengan saudaramu Abu Bakar putranya Habib Ahmad bin Ali, Ustaz Abu Bakar, merawat daripada majlis ini. Kerjakan semua yang biasa saya lakukan di sini. Jangan ada satupun yang berkurang. Rohahnya, majlis ta'limnya, maulidnya, bahkan hizib Quran antara maghrib dan isya disebut sama Habib Alwi. Soal berjamaahnya semua, jangan ada satupun yang berkurang. Karena kalau aku nggak ada di sini,
biar tahu tetangga-tetangga masjid nggak merasa kesepian. Karena kalau kau dan aku pergi, dua-duanya pergi, nanti mereka akan merasa kesepian. Dan aku perhatikan hal ini baik-baik, ini wasiatku kepadamu. Dan aku nggak ngasih wasiat untuk kamu ngurus ibumu dan saudara-saudaramu. Karena aku di sini aja, engkau sudah menyenangkan hatiku. Engkau ngurus mereka dengan baik. Apalagi ketika aku pergi, aku nggak mewasiatkan itu, karena aku yakin kau pasti akan melakukannya dengan baik. Dan betul, itu adalah wasiat terakhir Habib Alawi kepada Habib Anis. Dan kita semua yang ada di sini menjadi saksi bahwasanya Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi telah menjalankan wasiat itu sebaik-baiknya. Tempat ini menjadi saksi, masjid ini menjadi saksi bahwasanya keistiqomahan beliau menjalankan wasiat dari orang tuanya, merawat daripada peninggalan ayahnya, itu beliau laksanakan dengan sebaik-baiknya hingga haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu didatangi dari segala macam penjuru. Kemudian Masjid Riyadh menjadi masjid yang tetap makmur. Itu semua tidak terlepas daripada upaya daripada Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi. Dan begitulah Habib Anis dalam hidupnya tidak pernah sedikit pun meninggalkan daripada jalur ayahanda beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ikhwani rahimakumullah, Habib Anis gak pernah ninggalkan jalurnya Habib Ali. Habib Ali itu di rumahnya itu dapurnya besar. Kenapa? Karena beliau tiap hari jamu tamu banyak. Ratusan orang yang dikasih makan sama Habib Ali setiap hari di rumahnya, bukan yang di luar rumahnya. Yang tadi disebutin itu yang dikirim keluar rumah itu lain lagi. Yang di dalam rumah aja tiap hari ratusan manusia. Itu dapurnya Habib Ali nggak pernah berhenti masak. Beliau menjamu para tamu. Begitu juga Habib Alawi. Ketika ada di sini, ini tempat istirahatnya para tamu. Kumpul orang di sini, datang orang bisa tinggal di sini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, semua dijamu makannya adalah Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi. Begitu juga Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi. Yang pernah berjumpa dan bertamu kepada beliau pasti akan tahu betapa perhatiannya beliau pada tamu. Bahkan walaupun kalau tamunya itu anak-anak, anak muda, anak kecil, dijamu sama Habib Anis seperti beliau menjamu orang yang dewasa, seperti menjamu para ulama besar. Dijamu oleh Habib Anis. Beliau juga punya dapur, bahkan sebelum Habib Anis wafat itu beliau sempat ngecek dapur yang baru aja beliau perluas dapurnya. Itu beliau dalam kondisi sakit ini sempat ngecek dapur tersebut itu beberapa saat sebelum wafat beliau, yang menunjukkan perhatiannya yang luar biasa untuk semuanya itu menghormat tamu, untuk tempat ini menjadi tempat yang bisa menghormat para tamu. Oleh karena itu di sini kita perlu menyampaikan bahwasanya acara haul ini juga yang haul yang ada di tempat-tempat lain itu bukan bisnis yang berkedok agama atau apapun juga, tapi di tempat ini kita berupaya untuk menjamu tamu, memuliakan tamu, menghormat tamu, para alim ulama, para habaib, para kiai, semuanya kita upayakan untuk semuanya kita hormati. Di sini nggak ada kotak infak keliling, nggak ada yang diedarkan sampai luar-luar, silakan mencari, nggak ada kotak amal yang kita buat, sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena niat kita sebagaimana niat para pendahulu kita yang terdahulu itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahwasanya kita di sini adalah ingin melayani umat. Walaupun kita tahu kita belum maksimal, pasti masih banyak kekurangan di sana sini, namun kita tetap berusaha agar kita berada di jalurnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan alhamdulillah hari ini kita telah berkumpul. Habib Ali, semoga Allah Ta'ala memandang kita semua dengan pandangan yang memberkahi kita semuanya. Allah Ta'ala jadikan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan keberkahan. Allah pandang kita dengan pandangan yang bisa merubah kehidupan kita, merubah nasib kita, menjubah keadaan kita menjadi lebih baik. Ya Rabbi Allah, yang berkumpul di tempat ini ampuni semua dosanya, kabulkan semua hajatnya, jadikan rubah keadaan kita jadi keadaan yang sedang sakit, Allah Ta'ala angkat segala macam penyakitnya, yang punya susah Allah Ta'ala singkirkan semua kesusahannya, singkirkan semua penderitaannya. Ya Rabbi Allah, di tempat ini pula kami memohon semoga berkah majlis ini bisa menjadi sebab diangkatnya penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya Rabbi Allah, angkat penderitaan mereka. Ya Rabbi Allah, menangkan mereka, jayakan mereka. Ya Rabbi Allah, jadikan anak-anak kecil yang tak berdosa itu ya Rabbi Allah mendapatkan kehidupan yang jauh lebih bahagia. Ya Rabbi Allah, jadikan kami berkumpul di tempat ini semua yang saling mencintai karena Allah. Satukan hati kami, jadikan kami semua yang mendapatkan berkahnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan kumpulkan kami di tempat ini di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Sininan ba'da sinin wa awam ba'da awam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wal afu minkum.